musyawarah di sana, dan boleh jadi salah satu agendanya adalah merumuskan statuta yang baru. Sehingga nanti bisa terwadahi itu inovasi-inovasi, kemudian kreativitas dari masing-masing kota yang selama ini jalan dengan bentuknya sendiri-sendiri, nanti bisa terwadahi dalam aturan yang konkret. Jadi nanti Allah akan diundang di beberapa pengurus mungkin aspirasi dari bawah nanti dibawa. Kemudian yang ketiga, kita memang saya kira perlu sekali untuk merawat Iqbal itu perlu sekali. Selain pertama tentu saja karena silaturahim, dia menjadi wadah kita untuk bersilaturahim. Ukhuwah kita ini kan, kalau kita bicara tentang bagaimana Rasulullah memberikan teladan kepada kita, itu kan beliau membagi tingkat-tingkat ukhuwah itu menjadi bermacam-macam. Yang lebih dekat juga hubungannya. Misalnya ketika para ulama membahas tentang tetangga misalnya, siapa di antara tetangga itu yang paling berhak untuk memperoleh untuk mendapat prioritas kebaikan kita? Itu kan ulama memberikan peringkat-peringkat. Yang paling berhak itu adalah tetangga yang dia muslim, berarti ada ukhuwah imaniyah di sana. Kemudian dia masih keluarga kita, berarti ada ukhuwah qarabiyah di sana, ada ukhuwah ikatan keluarga. Dan yang ketiga faktor lokasi. Akrobuhum baban, yang paling dekat itu dengan kita. Nah, silaturahim di Iqbal itu khusus sekali sifatnya karena kita diikat oleh satu kesamaan tadi itu, bahwa kita pernah belajar kepada masyayikh yang sama, kemudian kita lahir lembaga pendidikan yang juga sama, baik itu TMI, baik itu Mahat Tahfidz, baik itu Pondok Tegal, Idea, semuanya kan warisan dari para almarhumin, warisan dari para masyayikh. Sehingga kita sebagai anak-anak kandung dari rahim yang sama itu punya kewajiban yang lebih untuk mengikat silaturahim di antara kita, dan kita punya Iqbal. Itu salah satu alasan terpenting kenapa kita harus merawat Iqbal saya kira. Kemudian kedua, memenuhi harapan dari para almarhumin terutama, karena beliau menginginkan sekali agar kita ini sekalipun sudah berjauhan tempatnya, tidak lagi berada di tengah-tengah pondok, kita tetap mempertahankan ikatan tersebut. Antum kalau yang alumni senior ini, kalau Ustaz Mufti bisa di pondok waktu itu ketika Iqbal didirikan ke tahun 1996 45 tahun atau 96 akhir atau 97 awal. Itu momen ketika Iqbal itu didirikan di depan masjid lokasinya. Jadi Kiai Idris waktu itu ya langsung jadi MC-nya, saya ingat. Dan terpilihlah waktu itu sebagai koordinator pusatnya Kiai Taufik Rahman, itu besar sekali saya kira harapan beliau agar kita ini, untuk yang punya anak kan pasti membayangkan itu. Kalau anda punya anak banyak misalnya, mungkin nanti antum punya sepuh, anak antum menyebar di mana-mana. Saya kira sebagai salah satu harapan orang tua tentu menginginkan agar anak-anaknya itu rukun, bisa bersilaturahim, bisa bertemu sewaktu-waktu, tidak bermusuhan satu sama lain. Jadi itu alasan kedua saya kira kenapa kita harus merawat Iqbal yang memenuhi harapan almarhum tersebut. Dan yang ketiga juga karena Iqbal itu bisa menjadi wadah bagi kita untuk berjuang dan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat kolektif. Saya ingat sekali bahwa ada beberapa alumni yang curhat menyampaikan kepada saya bahwa mereka sempat terjerumus ke jalan yang tidak baik lah. Tapi mereka kemudian merasa berhutang sekali kepada kawan-kawan Iqbal. Ketika mereka berkumpul, mereka bertemu intensif, rutin dan seterusnya, maka pelan-pelan jalan yang dulunya menyimpang itu kemudian mereka bisa ditarik kembali.
sehingga Iqbal itu bisa jadi salah satu jalan kita untuk pulang. Kontrol. Jalan kita untuk pulang ketika kita tersesat lah kira-kira begitu. Secara kolektif tentu saja akan ada banyak manfaat yang kita bisa dapat dalam medan perjuangan di jalan luar, yang di bidang pendidikan dia, di bidang ekonomi dia, semua bersinergi bekerja sama, dan ketika sinergi itu terbentuk maka mudah-mudahan wilayah dan peran kita dalam bidang perjuangan di profesi apapun itu menjadi semakin menguat. Dengan menguatnya peran yang kita punya itu, maka manfaat kita juga semakin besar kepada sesama manusia ini, dan tentu saja pada akhirnya rahmat dan barokah Allah yang diturunkan kepada kita juga semakin besar. Jadi saya titipkan itu Ustaz. Jadi ya pengurus dari Iqbal lah ini dirawat itu, dijaga, diikat persatuannya, jangan lagi dipecah-pecah oleh kepentingan kelompok. Saya berkali-kali menyampaikan juga bahwa salah satu kata para sejarawan itu, salah satu rahasia kenapa Rasulullah dalam waktu yang singkat bisa sukses itu menggalang kekuatan yang luar biasa seperti itu, membangun sebuah peradaban. Salah satu kuncinya adalah karena ada di sekeliling Rasulullah itu orang-orang, kalau itu bilang minoritas kreatif, yang mereka itu tidak punya tujuan yang lebih besar dibandingkan dengan memajukan Islam, menjaga warisan Rasulullah dan menegakkan agama Allah itu. Saya kira kita juga perlu orang-orang seperti itu, orang-orang yang punya giroh yang kuat untuk menerjemahkan misi dan prinsip-prinsip pendidikan Alamin ke tengah-tengah masyarakat, menjadi perekat umat, menjadi orang-orang yang manfaatnya dirasa sangat besar bagi sekelilingnya. Kalau bahasanya Kiai Idris dulu menjadi rahmatan lil alamin. Iqbal secara kolektif harus menjadi rahmatan lil alamin. Antum semua sebagai alumni Alamin, individu-individu juga harus menjadi rahmatan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang, bagi masyarakat di sekeliling. Itu saja mungkin, pokoknya saya titip lah, kita pengurus ini, kawan-kawan. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم اهدنا في هذا المجلس يا الله وانزل مبارك بخير المرسلين. اللهم اجعلنا في هذا المجلس وانزل مبارك بخير المرسلين. اللهم اجعلنا في هذه الارض يا الله وانزل مبارك بخير المرسلين. اللهم الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك. Al-Amin pondokku bagaikan ibu kandungku, kasih dan sayang tercurahkan sepanjang waktu. Aku diasuh dan diasih dalam kedamaian. Jiwa ragaku diasah untuk terjun
ke medan juang. Iman sempurna, ilmu luas, amal sejati, tertanam kokoh di dalam hati sanubari. Dirahmati, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jayalah selalu, Al-Amin, hingga di akhir masa. Wahai pondokku, besar nian jasamu pada nusa dan bangsa. Setiap waktu kan ku kenang selalu, hingga akhir hayatku. Misi sucimu kan ku junjung tinggi, bersama ridha ilahi, agar tercapai